aku Ruci. Aku juga penderita anxiety disorder. Dulu sebelum kenal sama Pak Jimmy, sebelum beli bukunya itu, masih yang terjebak kasarnya di kamar, nggak berani keluar. Keluar kamar pun aku nggak berani, apalagi ketemu orang banyak. Saya cemas, mimpi buruk dan lain-lain udah dialami semua. Setelah beli bukunya Pak Jimmy yang Goodbye Cemas, Goodbye Anxiety, bukunya itu aku pelajari sedikit demi sedikit, pikiranku kebuka. Oh, berarti yang salah ini di pikiranku. Dan habis itu aku udah berani mulai keluar, udah berani naik motor, udah berani ke pasar, udah berani naik bukit lagi gitu. Itu aja sih. Habis itu beli ikut Zoom. Nah, di situ juga banyak ilmunya gitu. Akhirnya belajar terus sampai bisa di titik ini ya nggak mudah ya gitu, berproses terus. Itu sih alhamdulillah udah bisa di titik ini, udah berani ketemu orang, udah berani keluar, udah berani makan macam-macam gitu. Sudah alhamdulillah buatku bisa di titik ini sekarang dengan kerja keras banget gitu. Aku 3 bulan itu di rumah nggak berani. Yang namanya ke depan pintu depan itu aku nggak berani. Ah, yang benar. Sumpah, Pak. Ya Itu yang ampun. namanya ke pintu depan itu nggak berani, apalagi ke pintu gerbang. Udah no. Oh, sampai Separah itu segitunya. aku di kamar 3 bulanan gitu. Aku cuma kasih tahu ke orang-orang rumah, kalau aku lagi diem, berarti aku lagi ada panic attack gitu. Jadi aku diem di kamar, nggak mau diganggu. Gitu dulu aku. Karena semakin ajak ngomong, semakin emosi, Pak. Gitu. Udah lu kan ngerti yang gue rasain maksudnya gitu. Udah aku aja sendiri di kamar, mengurung diri, biar aku yang ngerasain sendiri gitu. Sampai segitunya dulu. Dari buku itu belajar gini. Terus aku juga psikiater. Ternyata nggak semua psikiater cocok obatnya kan. Ya agak shopping juga sih. Gitu. Cuma kalau obat lambung, ya waktu itu memang pikiranku sendiri, karena NCT suka digabung sama GERD. Padahal kan nggak semua ya Pak. Gitu. Betul. Yang menderita NC nggak semuanya punya GERD gitu. Nah aku tuh mikirnya sama gitu, mikirnya pasti nih GERD dan NCT. Sampai makannya itu dikukus-kukus, oatmeal, labu kukus, yang gitu-gitu, pisang, tambah nggak ada tenaga. Nah, makan telat 5 menit aja udah antisipasi, udah was-was, udah gak karu-karuan. Tersiksa deh. Nggak bisa tidur karena mimpi buruk. Sekarang alhamdulillah Pak bisa tidur nyenyak saya. Jadi berapa bulan itu waktu itu bisa recovery-nya? Berapa bulan ya? Ada Oh. mungkin 6 bulanan, Pak. Oh. Karena ketakutan itu sebenarnya kan dari pikiran gitu, nggak nyata. Memang kayaknya itu nyata banget, tapi enggak gitu. Ya aku ngomong gitu apa adanya. Ya kan memang kayak gitu kan Pak rasanya kan. Nggak bisa di rumah itu udah nggak bisa nangis, senyum pun udah nggak bisa, kayak mati rasa kayak zombie gitu. Kayak sebagian jiwa itu hilang gitu. Parah itu sih dulu. Sekarang tuh alhamdulillah udah bisa begini begitu gitu. Cuma kalau di keramaian memang aku masih menghindari karena males, bising aja sih, bukan karena takut, enggak sih gitu. Udah jadi ibu-ibu rumahan banget nih kalau sekarang gitu. Lebaran berarti bisa dong Bukan kalau tukang misalnya ojek. keluar-keluar. Bisa. Udah bisa, Pak. Udah bisa. Cepet mudik juga kan waktu itu aku naik bis, udah Oh bisa, ya, Pak. itu waktu mudik itu Dulu naik dari itu gimana itu? Nggak pernah mudik ya waktu itu? iya, karena stres juga waktu kan dari 2 tahun nggak bisa mudik. Ada perkara ini, perkara itu jadi satu, bayarnya meledak gitu kan. Terus ngebayangin lagi Lebaran kemarin itu di posisi, aduh gimana ya, masa aku di kamar terus. Mungkin aku nanti nggak bisa begini, nggak bisa mudik, nggak bisa ke gunung lagi, nggak bisa keluar ke pasar kemana. Itu tambah stres kan gitu. Mikirnya udah ke sana gitu.
ternyata dijalani setelah ikut Zoom itu dan di buku itu, ya alhamdulillah terbantu gitu. Kebuka pikiranku, ternyata aku berani kan naik bukit lagi, aku berani mudik naik bis gitu. Wah, seneng deh Pak gitu. Iya itu kan udah bayangin ke gerbang aja aku takut, tahu-tahu bisa ke bukit tuh kan udah happy banget Pak, meskipun waktu itu nano-nano gitu. Tapi aku harus bisa gitu. Aku harus bisa. Itu tremor itu aku padahal di air terjunnya itu, tapi selamat kok sampai rumah gitu. Nggak gimana-gimana. Cuma disadari waktu itu tuh kedinginan kan di air terjun pas sore. Oke, ini cuma perubahan cuaca meskipun aku tremor waktu itu, kaki gemeter banget gitu. Tapi alhamdulillah bisa melewatinya lagi gitu. Mungkin nanti bisa naik gunung yang lebih tinggi gitu kan. Siapa tahu kayak dulu lagi. Gitu. Oh, dulu hobinya naik gunung ya? Sejak Iya, terakhir itu aku ke Gunung Arjuna, Semeru. Tuh, hobiku gitu. Terus merasa dijauhkan dengan alam gitu, terus di kamar doang gitu kan, lihat cuma dari pagi sampai mau tidur kan nggak bisa tidur juga kan karena ketakutan, yang dilihat tuh cuma HP sampai baterainya itu apa ya, sampai ya rusak deh, setengah rusak di HP karena dipakai terus gitu. Yang dilihat itu kan Pak Jimmy, Dokter Andri, yang gitu-gitu, soal anxiety gitu. Cuma gitu yang dicari buat menenangkan itu waktu itu cuma HP Pak gitu. Gini yang udah pelajari gitu. Karena nonton yang lain pun aku udah nggak bisa ketawa gitu, nonton film juga udah nggak bisa masuk gitu. Jadi aku lihat ya cuma Pak Andri itu, Dokter Andri itu doang gitu, sama Wajimi sama Paslah Agil, siapalah yang penyintas itu banyak banget Pak gitu. Sampai ngedrop bateraiku. Saran untuk teman-teman ya udah stop googling, percaya dokter, yakin pada diri sendiri itu nggak apa-apa, semuanya permainan pikiran gitu. Semuanya cuma di prank gitu. Yang terjadi ya gitu-gitu aja, yang dipertanyakan juga cuma itu aja dan hasilnya juga begitu-begitu aja gitu. Udah tahu kan maksudnya rasanya mau pingsan tapi kan nggak pingsan-pingsan. Kenapa masih takut aja tiap hari gitu, padahal kalian mengalaminya itu setiap hari juga dan bisa melewatinya. Berarti kan kalian ini bisa sebenarnya kalau mau diseriusin ilmunya.